Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sama-sama belajar mentadabburi Al-Qur'an, khususnya juz 30. Yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama tentang surat At-Takatsur atau yang berarti bermegah-megahan. Surat At-Takatsur adalah surat yang ke-102, yang mana surat ini berisi 8 ayat yang turun setelah surat Al-Kautsar. Surat At-Takatsur ini termasuk surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Walaupun nanti akan kita jelaskan ada yang berpendapat bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Sebelum kita masuk ke tafsir ringkas surat At-Takatsur, kita baca surat ini bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla saya'lamun. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Tsumma kalla saya'lamun. Dan janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Janganlah begitu. Law ta'lamuna ilmal yaqin. Jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Latarawunnal jahim. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini secara umum membicarakan kepada kita tentang orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Sebagaimana ulama berpendapat bahwasanya surat At-Takatsur ini adalah surat Madaniyah. Yang di awal kita katakan bahwasanya surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah. Berkenaan dengan
pengingkaran orang-orang Quraisy tentang hari kebangkitan. Dan orang-orang Quraisy adanya di mana? Di Mekah, Al-Mukarramah. Sedang ulama yang berpendapat bahwasanya surat ini surat Madaniyah, mereka berpendapat bahwasanya sebab turunnya surat ini adalah adanya dua kabilah Ansor yang saling membanggakan diri daripada kelebihan yang mereka punyai. Jika salah satu dari mereka bertanya, apakah kalian mempunyai pahlawan yang segagah dan lebih cekatan dari bulan? Mereka saling menyombongkan diri satu dan lainnya tentang kedudukan dan kekayaan orang yang masih hidup juga mereka banggakan. Kemudian mereka saling mengajak pergi kuburan untuk menyombongkan tentang pahlawan-pahlawan mereka yang telah gugur. Dan surat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan. Sehingga dengan bermegah-megahan itu melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum Ansor di sini itu adalah penduduk kota Madinah, maka mereka mengatakan ini adalah surat Madaniyah. Dan tetapi pendapat yang kuat di antara dua pendapat ini, bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Dan asbabun nuzul tentang yang disebutkan tadi itu lemah, seperti disebutkan oleh para ulama. Bahkan dikatakan batil, tidak benar. Karena tidak mungkin kaum Ansor itu membanggakan diri seperti yang disebutkan dalam cerita ini. Dan para sahabat Nabi SAW itu tidak mungkin melakukan itu. Bahkan mereka menjauhkan diri dari bermegah-megahan. Dan mereka tidak lalai dari mengingat hari akhirat. Karena mereka bersama Rasulullah SAW. Dan sifat bermegah-megahan itu tidak cocok disematkan kepada sahabatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih cocok disematkan kepada orang-orang kafir Quraisy, dan ini celaan untuk mereka semuanya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa nama dari surat At-Takatsur. Yang pertama nama ini At-Takatsur, karena ayat yang pertama dimulai dengan At-Takatsur. Yang lain menyebutkan surat ini bernama Al-Hakumut Takatsur, yakni ayat pertama juga, tapi ayat secara utuh. Yang lain mengatakan bahwasanya surat ini Al-Maqbarah, karena ada kalimat maqabir di dalam ayat ini. Sebelum surat At-Takatsur itu ada surat atau sebelumnya ada surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa hubungannya? Para ulama menyebutkan bahwasanya di surat Al-Qari'ah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang timbangan kebajikan dan keburukan. Dan salah satu daripada yang akan ditimbang tentang kebajikan dan keburukan itu dan bisa membuat berat timbangan keburukan mereka adalah berlomba-lomba dalam kemegahan yang ada di dalam surat ini. Setelah surat At-Takatsur, ada surat Al-Asr. Kalau kita coba hubungkan apa hubungannya dengan surat Al-Asr? Surat At-Takatsur menerangkan tentang keadaan orang-orang yang bermegah-megah. Dan mereka disibukkan dengan hal ini. Dalam hal dunia. Sehingga mereka masuk ke dalam orang-orang yang merugi yang disebutkan oleh surat Al-Asr. Yang ketika mereka lupa akan 4 hal. Itu illadzina amanu, beriman, beramal saleh, dan menasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Dan surat At-Takatsur menjelaskan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Dan surat Al-Asr menerangkan tentang ruginya bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita masuk ke tafsir surat At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang pertama, Alhaakumut Takatsur. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ayat ini tidak menyebutkan bermegah-megahan dalam hal apa. Hanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyimpulkan bahwasanya ayat ini umum. Jadi bermegah-megahan dalam apa saja.
baik dari harta, dari anak, dari keturunan, dari suku, ras, atau kedudukan, bahkan bermegah-megahan, berlomba-lomba di dalam ilmu yang menyebabkan mereka lalai terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berangan-angan serta mimpi yang panjang sehingga mereka lupa akan kematian, maka ini masuk di dalamnya. Jadi saling berlomba-lomba agar mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Itu tidak mengapa, tapi yang tercela ketika perlombaan ini melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa seorang itu mencari harta supaya dia bisa hidup dengan penuh izzah, hidup dengan tidak meminta-minta kepada orang lain, hidup di atas kakinya sendiri. Tapi ketika hal itu menyebabkan dia lalai dan mencelakakannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang menyebabkan tercela. Dan sebagian besar manusia memang biasanya terlalaikan dalam hal ini. Mereka berlomba-lomba dalam perkara dunia, tapi lupa untuk berlomba-lomba dalam perkara akhirat. Mungkin masih bisa dianggap tidak mengapa ketika dia berlomba-lomba perkara dunia, tapi yang bermanfaat. Tapi yang sangat disayangkan, seorang yang bermegah-megahan, berlomba-lomba, bahkan saling menyombongkan diri untuk perkara dunia yang tidak bermanfaat. Dan itu banyak sekali, seperti orang yang mengoleksi perangko atau batu mulia atau mengoleksi hal-hal yang sifatnya tidak bermanfaat. Bahkan terkesan menghabiskan waktu yang menyebabkan dia lalai terhadap urusan yang bermanfaat untuk dia di dunia, apatah lagi kalau itu bisa membahayakan akhiratnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Qatadah dari Mutarrif, dari ayahnya, bahwasanya ia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW sementara beliau sedang membaca ayat Alhaakumut Takatsur. Kemudian beliau bersabda, yaqulu ibnu Adam mali. Anak Adam berkata, ini hartaku. Katakan kepada dia, wa hallaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalt fa afnait. Bukankah hartamu yang kamu miliki yang sebenarnya menjadi milikmu itu apa yang kamu akal, apa yang kamu makan, fa afnait, lalu habis. Au labista, atau yang kau pakai, fa ablait, kemudian usang. Au tasaddaqta fa amdait, atau harta yang kau sedekahkan itulah yang tersisa di akhirat sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sungguh benar. Bahwasanya seorang dapat saja mengumpul harta jutaan, miliaran, triliunan. Tetapi harta yang sebenarnya milik dia adalah harta yang ia makan. Harta yang dia belikan pakaian dan dia pakai. Itulah yang sebenarnya milik dia. Karena tidak mungkin seorang misalnya kaya dengan kaya yang luar biasa. Dia makan ya seukuran perutnya saja. Itulah rezeki dia. Sedang selebihnya dia tidak makan. Barangkali itu bukan rezeki dia, dimakan oleh orang-orang yang lain. Ataupun pakaian, dia hanya memakai satu pakaian. Dan pakaian yang lain hanya untuk pajangan saja kan. Jadi dia tidak bisa memakai pakaian yang baru dia beli. Karena Allah telah menyambut nyawanya misalnya. Dan seorang yang punya mobil misalnya banyak. Dan itu satu yang dia pakai kan. Tidak mungkin dia pakai semuanya karena dia tidak mampu untuk itu. Bisa jadi satu yang dipakai, yang lainnya terbakar ataupun Allah mencabut nyawanya dia sehingga tidak bisa memanfaatkan mobil-mobil yang lain misalnya. Dan harta yang dia sedekahkan itu yang jadi milik dia, yang akan menemani dia sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalatha. Yang mengikuti mayat sampai ke kubur itu thalatha, ada 3.
Pertama, fayarji'u itnan, dari 3 ini tidak semua ikut. Yang 2 itu akan kembali. Wa yabqa ma'ahu wahid. Dan yang akan bersama dia hanyalah 1 dari 3 ini. Yang mengikutinya yatba'uhu, yang mengikutinya ke dalam kubur, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. 3 ini. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, dan keluarga dan hartanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu. Sedangkan yang tetap bersama dengan kubur adalah amalnya. Hartanya akan ditinggalkan. Kekayaan yang selama ini susah payah ia cari akan ia tinggalkan. Dan yang akan menemani dia di dalam kubur adalah amalannya. Adalah apa yang sedekahkan, ia sedekahkan untuk orang lain dengan ikhlas. Itulah yang akan bersamanya dan setia menemaninya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, riwayat Muslim, yaqulul abdu mali mali. Hamba berkata, seorang hamba berkata, hartaku hartaku. Innama lahu min mali salat. Bukankah hartanya itu hanyalah 3? Ma akala fa'afna, apa yang dia makan dan akan sirna, akan hilang. Aw labisa fa'abla, atau yang ia kenakan dan akan usang. Aw a'ta fa'aftana, aw a'ta faqtana, atau yang ia sedekahkan maka ia simpan untuk akhiratnya. Wa masima dzalika fa huwa dzahibun fatarikuhu linnas. Dan harta yang selain itu akan sirna dan ia tinggalkan untuk orang lain, untuk ahli warisnya. Setelah dia meninggal, hartanya itu dibagikan untuk ahli warisnya dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali dia tinggal ahli waris itu orang, jadi anak-anak yang soleh yang bisa bermanfaat ketika dia telah meninggal dunia. Di dalam hadis lain ada cerita tentang Aisyah radhiyallahu anha ketika sembelih seekor kambing, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh istri-istrinya untuk membagikan kepada orang-orang lain. Setelah selesai dibagikan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah, bertanya, "Ma baqiya minha?" Wahai Aisyah, bagian mana dari kambing tersebut yang masih sisa? Qalat, Aisyah berkata, "Ma baqiya minha illa katifuha." Tidak ada yang tersisa kecuali hanya bagian pundak dari kambing itu. Qal, Allah bersabda, baqiya kulluha ghaira katifiha. Seluruh kambing itu tersisa kecuali pundak yang tidak tersisa. Maka dibalik ini cara berpikir. Jadi yang seluruh yang disedekahkan itu, itulah yang akan tersisa, yang akan menjadi amal kebaikan seseorang di akhirat. Sedangkan yang tersisa yang dia tidak sedekahkan, itulah yang pada hakikatnya tidak tersisa untuk dia bawa kepada negeri akhiratnya di akhiratnya nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua Allah sebutkan hatta zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi sampai kita meninggal di kubur, itulah kita akan berhenti dari berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta dalam bermegah-megahan. Kematianlah yang akan menghalangi seorang untuk melakukan at-takatsur tadi. Berlomba-lomba mengumpulkan dan bermegah-megahan dari apa yang Allah amanahkan kepada dia. Sebelum ia dikuburkan, akan terus itu dia lakukan
Kalaulah tidak dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan terlena dan terbawa tergerus dengan perbuatan yang tercela yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengannya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka mengunjungi kubur, maksudnya mati, meninggal, cabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Lau anna libni Adam wadiyan." Kalau seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas. Ini menunjukkan keserakahan Adam. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab, dari emas. Ahabba ayyakuna lahu wadiyan. Pasti dia berharap untuk mendapatkan dua lembah yang lain. Walan yamla'a fahu illa turab. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya, dia merasa puas, illa turab, kecuali tanah, yaitu setelah dia mati. Wa yatubullahu ala man taab. Dan Allah menerima orang-orang yang bertobat. Allah menerima orang-orang yang bertobat. Kalau kita coba cek dan saksikan bersama, kalimat di sini hatta zurtumul maqabir, sampai mereka mengunjungi, menziarahi kubur. Zara yazuru, ziarah kubur. Ini merupakan dalil adanya alam barzakh. Dalil bahwasanya alam barzakh itu nyata dan setiap orang akan mengunjunginya dan mengunjungi dalam rangka ziarah. Kita tahu ziarah sebentar, jadi akan berpindah ke alam yang lain, alam pertanggungjawaban, alam akhirat yang menentukan seorang kepada neraka dan surga. Jadi ini dalil yang sangat kuat tentang adanya alam barzakh, dan alam barzakh itu akan berdiam seseorang itu sebentar untuk kemudian kembali kepada alam akhirat yang menentukan apakah dia masuk surga atau masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, kalla saufa ta'lamu. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat dari perbuatanmu. Allah Subhanahu wa taala ayat ini menegur mereka yang sibuk dengan dunia dan berlomba-lomba untuk saling berbanyak sesuatu. Sehingga apa yang ia lakukan itu melalaikan dia dari beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan rasakan akibat kelalaian itu azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama di alam kubur, kemudian diazab juga di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam dirampaikan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, kunna nashukku fi adab al-qabr hatta nazalat hadhihi al-ayat. Kami tadinya ragu tentang azab kubur sampai turunnya ayat ini. Hatta nazalat hadhihi al-ayat. Kalla sawfa ta'lamun. Sampai ayat ini turun, maka hilanglah keraguan tentang adanya alam kubur yang bisa memutus semua kelezatan dari manusia dan kemegah-megahan yang mereka banggakan akan terputus semuanya, dan dia adalah rumah pertama setelah rumah yang ia dihuni di dunia ini sebelum ia berpindah ke rumah yang lain, yaitu surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. At-Tabari, Al-Imam At-Tabari berkata, "Fi hadza dalilun ala sihhatil qaul bi'adzabil qabr."
Ayat ini menunjukkan tentang kebenaran pernyataan akan adanya azab kubur. Jadi, ketika kita menemui seorang yang tidak mengimani azab kubur dengan akalnya, maka inilah dalil tentang adanya azab kubur. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Ini adalah ancaman. Setelah di ayat ketiga diancam, ayat keempat ditakkidkan ancaman setelah ancaman. Peringatan setelah adanya peringatan. Seorang benar-benar pasti dia akan mengetahui akibat dari at-takatsur, akibat dari bermegah-megahan tadi, berbangga-banggaan dan berbanyak-banyakan, dan akan terputus hal itu sampai atau ketika mereka didatangi kematian. Allah lanjutkan di ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kali-kali tidak, sekiranya kamu pasti mengetahui. Kamu mengetahuinya dengan pasti. Ilmal yaqin. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Seandainya mereka mengetahui dengan pasti bagaimana neraka jahanam, bagaimana yang akan terjadi setelah kematian, bahwa semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka meninggalkan bermegah-megahan. Mereka tidak akan berlomba mencari dunia untuk takatsur, tapi mereka akan menjaga dirinya agar tidak lalai dari amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka. Allah lanjutkan, la tarawunnal jahim. Ayat yang ke-6, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Melihat neraka jahim. Ini adalah ancaman yang lain dari ancaman yang telah disebutkan sebelumnya. Ancaman tentang azab kubur. Ayat ini berkaitan dengan ancaman pada hari kiamat, yaitu neraka jahim. Setelah mereka diancam dengan azab kubur, hatta zurtul maqabir, mereka juga diancam la tarawunnal jahim. Setelah mereka keluar dari kubur itu, mereka diancam dengan jahim, neraka jahim. Dan jahim adalah salah satu nama dari nama neraka, yaitu yang mananya an-nar asy-syadidah at-ta'ajjuj, api yang sangat kuat di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, ada banyak nama-nama neraka. Jahannam, jauh kedalaman. Lava, bukan apinya yang menyala-nyala. Atau nama yang lain dengan as-sa'ir, karena apinya dinyalakan. Nama yang lain as-saqar, karena apinya yang sangat panas. Al-hutamah, itu mereka menghancurkan yang melumat siapapun yang masuknya. Dan nama yang lain dengan al-hawiyah, orang yang dilemar kepadanya akan jatuh dari atas ke bawah, dan kondisi kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Salah di antara nama-nama daripada neraka. Allah lanjutkan di ayat yang ke-7, tsumma latarawunnaha 'ainan yaqin. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya 'ainan yaqin, dengan mata kepala sendiri. Kamu akan memasuki fase itu, masa itu, dan akan melihatnya 'ainan yaqin, dengan mata kepala sendiri. Jadi yakin itu dibagi menjadi 3. Ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Dan ilmul yaqin adalah seseorang itu mengetahui sesuatu dengan keyakinannya dari berita-berita yang sampai kepadanya, tapi dia belum melihatnya secara langsung. Misalnya seorang tahu bahwasanya di Mekah itu ada Masjidil Haram, tapi dia belum pergi ke sana, tapi dia yakin bahwasanya berita yang sampai kepadanya itu berita yang benar, bahwasanya di Mekah itu ada Masjidil Haram. Tapi dia belum melihatnya dengan sendirinya. Dan ketika dia melihatnya dengan sendirinya, maka mohon maaf, maksudnya tadi kalau ilmu yakin, dia baru ilmunya saja tentang hal itu. Ketika dia
Melihatnya secara langsung itulah ainul yakin. Dan jika dia misalnya mengenal Ka'bah, itulah hakul yakin. Jadi saya ulangi di sini. Misalnya seorang yang mengetahui dengan adanya Mekah dan Ka'bah, meskipun dia belum pernah ke sana, ketika akhirnya ia melihat secara langsung, itulah ainul yakin. Ya, jadi bukan ilmu lagi, bukan ilmu lagi. Dan ketika dia memegang Ka'bah secara langsung, itu namanya hakul yakin. Seperti halnya orang yang mendengar adanya surga dan dalil-dalil yang banyak di dunia ini, dan ia yakin bahwa surga itu benar dengan keilmuannya sampai kepada dia. Kemudian setelah ia di akhirat, dia melihat surga itu dan ia mengetahuinya dengan ainul yakin, melihatnya sendiri. Dan ketika dia dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surga, makan buah-buahan surga, mendapatkan kenikmatan surga, itulah hakul yakin. Hakul yakin. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin." Ayat ini Allah menggunakan tidak menggunakan hakul yakin, tapi la tarawunnaha 'ainul yaqin. 'Ainal yaqin, tapi menggunakan ain yakin. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal tersebut karena ayat ini berkenaan dengan manusia secara umum. Baik muslim ataupun kafir. Setiap orang akan melewati neraka jahanam. Itu melewati sirat yang terbentang di atas neraka. Mereka yang hakul yakin terhadap neraka adalah orang-orang yang tidak mampu melewati sirat. Mereka adalah orang-orang yang kafir, yang akan terlempar ke dalam neraka. Sementara orang-orang yang beriman akan mampu melewati sirat. Ada yang melewati seperti cahaya, ada yang seperti hujan angin, ada yang seperti berlari, bahkan ada yang merangkak. Sampai akhirnya mereka selamat melewati sirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Maryam ayat 71 sampai 72, "Wa in minkum illa wariduha ka'na ala rabbika hatman maqdi." Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kemestian yang sudah ditetapkan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan jithiya. Ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala tutup surat ini, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang engkau megah-megahkan di dunia. Pertanyaan ini secara umum mencakup latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, mencakup seluruh kenikmatan yang Allah berikan. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat keluarga. Secara umum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihat wal farah." Ada dua kenikmatan yang banyak manusia itu tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Seorang yang mempunyai kesehatan kemudian tidak dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal waktu itu berjalan dan dia akan masuk ke dalam masa tua. Begitu juga waktu luang misalnya. Kalau dia tidak memanfaatkan, maka akan datang waktu di mana dia berada di dalam kesibukan yang amat sangat. Jika misal waktu pemuda tidak digunakan sebaik-baiknya, akan datang waktu tua ataupun waktu hidup ini yang sebaik-baiknya, maka dia akan mati. Ataupun kaya, digunakan sebaik-baiknya, maka nanti akan jatuh miskin. Dan semua ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang kita makan berupa nasi ataupun air putih yang kita minum itu pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan atau titipkan kepada kita harus kita gunakan sebaik-baiknya. Kita syukuri, dan bentuk syukur
adalah menggunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur yang sebenar-benarnya. Dan tidak digunakan untuk kemaksiatan, untuk melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridai. Karena barang siapa yang bersyukur, fa innahu yashkuru nafsih. Sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan dengan bersyukur dan menggunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan limpahkan kenikmatan, tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, maka azabku sangatlah pedih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. 3 kita sebutkan di sini tentang apa yang terkandung di surat At-Takatsur ini. Yang pertama, bahwasanya disunahkan bagi kita untuk berziarah kubur. Karena dengan ziarah kubur itu bisa terbebas seorang dari lalai terhadap dunia ini. Karena dia tahu bahwasanya hakikatnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan memasuki lubang yang sempit yang mana orang-orang semua manusia itu akan memasuki. Sehingga dia tidak terlalaikan dengan apa yang sekarang ia telah berada di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Fazurul kubur, fa innaha tudzakirul maut." Ziarah kalian, karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada kematian. Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya bahwa seorang itu dianjurkan untuk mendatangi atau melihat orang yang sakaratul maut. Karena dengan melihat orang sakaratul maut, itu juga bisa membekas di dalam hati kita dan menyadari akan kelalaian dan keterberdayaan kita dari dunia ini, dari kesehatan yang Allah titipkan, dari waktu yang Allah berikan. Maka bisa membuat seorang menjadi sadar. Ada seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri ila janna lailun hal ta'ishu ila al-fajri." Berbekalah engkau dengan takwa. Karena sungguhnya engkau tidak tahu jika malam tiba apakah engkau akan hidup hingga pagi hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hiyan min ad-dahr. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba dia meninggal, cabut nyawanya Allah Subhanahu wa taala tanpa didahului sakit. Dan betapa banyak orang yang sakit parah, sangka ia akan meninggal, ternyata masih hidup dalam waktu yang sangat lama. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya ada keterkaitan antara syahwat dan syubhat. Allah Subhanahu wa taala mencela terhadap orang-orang yang lalai dalam surat ini dan ditujukan kepada orang-orang yang kafir yang menolak adanya hari kebangkitan. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu rezeki dan segala macamnya, tetapi mereka tidak beriman dengan hari kubur. Bahkan ketidakimanan itu membuat mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk beribadah, untuk uluhiyahnya mereka serahkan kepada berhala mereka. Dan kesesatan ini itu diawali dengan sikap seseorang yang berusaha untuk memuaskan syahwat di dunia ini. Dengan sepuas-puasnya. Karena tidak ada keyakinan pada dirinya bahwasanya setelah dia hidup ini ada kehidupan lain yang akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan. Seandainya seorang itu beriman kepada hari kebangkitan, maka ia akan berhenti dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berhenti dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai dan menjaga hawa nafsunya dan syahwatnya untuk mempersiapkan diri terhadap apa yang bisa bermanfaat untuk saatnya dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil bahwasanya seseorang itu hendaklah selalu yakin
bahwa seluruh hartanya, amanah yang Allah titipkan kepadanya hari ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, seorang yang berusaha bekerja, dia tidak akan lalai akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala sendiri. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan apa-apa yang Allah titipkan kepadanya untuk memudahkan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia siapkan jawaban-jawaban atas apa yang Allah amanahkan kepadanya dengan perbuatan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ridhai. Inilah sedikit dari tafsir ringkas surat At-Takatsur yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sekalian untuk berusaha memahami dengan seksama hakikat dari dunia ini dan menjauhi sikap bermegah-megahan terhadap dunia ini, terhadap yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan, dan terhindar dari sifat-sifat lalai sehingga kita tidak menyesal Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan kita ke dalam kubur. Mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi cambuk untuk kita semuanya agar selalu ingat akan tugas dan kehidupan, tugas dari dihidupkannya kita di kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita sekalian agar tetap berada dalam as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang penuh hidayah, jalan yang selalu mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat apabila ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila banyak salahnya itu datangnya dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.